Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agita Viola Putri. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Kimia tahun 2022 LPTK Universitas Lampung. Saya merupakan salah satu tenaga pendidik di unit kerja SMK Negeri 3 Metro dan mengampu mata pelajaran kimia. SMA Negeri 2 Metro berdiri sejak tahun 1991 dan merupakan sekolah yang saya pilih untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Berikut ini salah satu kegiatan PPL yang saya lakukan, yaitu praktikum faktor laju reaksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, Ibu buka kembali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ke bawah ya, masih ke bawah tetap. Tetap semangat pagi hari, semangat pagi begitu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, dipimpin ketua kelasnya. Semua siap. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua ya? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua ya, oke. Ini sudah duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan ya? Sudah. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya? Seperti yang kemarin. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Iya. Ibu sudah bagikan LKPD ya masing-masing. Boleh sambil dituliskan nama kelompoknya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada 3, yaitu peserta didik siswa dapat menunjukkan rasa antusiasme. Berarti semangat ya nanti ya mengikuti pembelajaran hari ini. Yang tinggi, yang ditunjukkan dengan sikap aktif bertanya. Sama halnya setiap pembelajaran Ibu berikan kontrak belajar ya. Masih selalu diingat. Ada beberapa poin kontrak belajar: datang tepat waktu, tadi alhamdulillah sudah tepat waktu, berseragam rapi untuk dalam hal ini di laboratorium, jadi memakai jas lab. Iya, harus bersikap sopan dan santun. Dikarenakan kita akan melakukan praktikum, jadi lebih baiknya lagi, alangkah baiknya kita mengetahui keselamatan kerja ya dalam di laboratorium, dalam kegiatan praktikum. Memakai jas lab sudah, dilarang makan dan minum selama percobaan, menjaga kebersihan. Apabila meja praktikumnya basah, segera dielap, kemudian kalian cuci tangan menggunakan sabun. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, konsentrasi, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ya kan? Iya. Nah, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Bagaimana sih pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Jika konsentrasi diperbesar maka iya, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan diperkecil si konsentrasinya, berarti laju reaksi iya, masih ingat berarti. Coba perhatikan yang ada di slide. Ada gambar apa sih? Obat Promak begitu ya kalau bahasanya kehidupan sehari-hari kalian. Kalian pernah nggak sih minum obat mah? Ada yang pernah? Nah, bagaimana cara kalian meminumnya? Dikunyah. Kenapa sih kok dikunyah terlebih dahulu? Lebih cepat. Jadi lebih cepat menetralkan asam lambung, karena kan biasanya kalau mah itu asam lambungnya naik begitu ya? Iya, lebih cepat. Ada yang tahu nggak sih kenapa sih kok kalau dikunyah itu lebih cepat? Lebih kecil. Kalau misalkan yang utuh dia kan partikelnya besar. Nah, partikelnya lebih kecil. Ketika partikelnya lebih kecil, di sini Ibu mau beritahukan bahwasannya ketika partikelnya lebih kecil maka luas
permukaan, iya, dinamakan bahasa ininya luas permukaan bidang sentuh. Jadi luas permukaan bidang sentuh si antasida yang dikunyah terlebih dahulu itu lebih besar, maka dia cepat bereaksi di lambung begitu. Kita buka LKPD-nya, Nak. LKPD di halaman ketiga kalau nggak salah. Iya. Iya. Di sini kita masuk di tahap stimulation, pemberian stimulus atau rangsangan. Perhatikan lagi, apa sih yang kalian amati di gambar di slide itu? Ada apa? Ada CDR. Ya, di situ tablet sama serbuk. Iya. Ada yang pernah meminum CDR? Ada. Bagaimana cara meminumnya? Dilarutkan dalam air. Biasanya cara meminumnya tadi dengan melarutkan ke dalam air, dalam gelas yang berisi air. Namun pada kenyataannya si CDR ini yang berbentuk serbuk, ya kan, akan lebih cepat diserap atau akan lebih cepat habis. Sedangkan CDR yang berbentuk tablet membutuhkan waktu. Nah, dari wacana ini, dari fenomena ini, kira-kira apa sih yang kalian pertanyakan gitu? Ada nggak sih yang mau ditanyain di wacana ini? Nah, boleh kalian tuliskan sekarang dituliskan di tahap identifikasi masalah. Apa sih yang kalian kira-kira mau tanyakan begitu? Boleh dituliskan di kolom identifikasi masalah. Jadi masalahnya apa sih? Ayo ditulis. Ya. Mengapa kok serbuk CDR lebih cepat bereaksi begitu ya? Lebih cepat larut dibandingkan dengan yang tablet utuh. Jawabannya sementaranya adalah karena ukuran partikelnya yang lebih kecil dibandingkan yang tablet. Oke, sekarang kita akan memulai percobaan. Ini kita masuk di tahap pengumpulan data. Pengumpulan data di sini, jadi dari pertanyaan dan dugaan sementara yang kalian buat, kita kumpulkan data dari percobaan. Sekarang kita mulai percobaan. Apa sih yang dipercobakan? Kita akan melakukan percobaan reaksi batu pualam CaCO3. Di situ sudah disiapkan ya. Yang serbuk dengan yang bongkahan. Antara serbuk dengan yang bongkahan dengan dilarutkan ke dalam larutan HCl. Sebentar, Ibu bacakan prosedurnya, langkah kerjanya, bagaimana caranya. Yang pertama, jadi nanti gini, sudah disiapkan larutan HCl di dalam gelas kimia ya kan? Nah, nanti dibuka si serbuk batu pualam dengan bongkahannya. Kemudian dicelupkan atau dimasukkan ke dalam larutan HCl. Sudah bisa dimulai, hati-hati ya. Di sini diperlukan kerjasama ya dan ketelitian. Jadi harus saling bekerja sama. Ada yang megang stopwatch? Berbarengan. Oh, berbarengan, iya berbarengan. Yang serbuk dengan yang bongkahannya berbarengan memasukkannya. Tapi sudah nggak butek ya bahasanya, udah agak bening. Walaupun belum habis. Nah ini udah ini. Yang sebelah sana? Dikit lagi itu. Dikit lagi. Iya, ini sudah bening ya. Oh sudah bening. Sudah, gini, yang serbuk sudah, sepertinya sudah masih ada gelembung, iya. Keterangan kayak 6 menit 50 detik cuman identitas Iya, aja. Nggak apa-apa ya Bu? nggak apa-apa. Keterangannya ditulis waktunya dia bagaimana? 7 menit, oke. Berapa menit? 6.
Berapa menit? 7. Berapa menit? 7. Dituliskan pada tabel ya. Nah, waktunya gimana? Keterangannya di sini waktu lebih, yang lebih cepat yang mana, yang lebih lama yang mana, begitu. Iya. Jadi lebih cepat itu sedangin lo kan? Iya, serbuk lebih cepat. Kita lanjut masuk ke pengolahan data. Tahap pengolahan data. Di situ ada beberapa pertanyaan hasil dari percobaan. Boleh didiskusikan. Ya, di sini kerjasama ya, penting. Jadi ada yang menulis, ada yang kolaboratif ya. Ya, sudah 5 soal ya? Sudah. Kita masuk tahap pembuktian. Ya, kalau di LKPD tertulis ya, pembuktian. Jadi gini, kalian tadi sudah memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan dari wacana CDR tadi ya. Kemudian sudah membuat hipotesis atau jawaban sementara. Kemudian sudah mengumpulkan data dari percobaan. Sekarang kita buktikan dari serbuk, artinya bentuk serbuk dengan bongkahan ketika tadi si CDR dengan yang kita uji cobakan batu pualam, sama tidak? Sama ya. Artinya yang lebih cepat yang mana? Serbuk. Ya, berarti bahasanya terbukti begitu ya. Terbukti begitu ya. Dituliskan pada kolom pembuktian. Ada mengamati, ada pengamatan lagi. Pengamatan artinya apa sih yang kalian amati di slide? Ada apa sih? Di sini ada seperti yang sudah kalian uji cobakan tadi. Ada serbuk ketika si batu pualam tadi dicelupkan ke dalam larutan HCl dengan ada bongkahan. Tapi bedanya di sini ada partikel, ada gambar partikel. Apa kira-kira yang mau dipertanyakan sama dengan yang tadi? Iya. Molekulnya lebih padat. Lebih padat. Kenapa sih kok yang bongkahan itu dia lebih padat begitu ya? Boleh dituliskan di kolom menanya. Mengapa sih atau kenapa kok gitu ya? Ada yang sudah atau ada yang boleh deh presentasi membacakan hasil diskusinya? Belum. Ya. Yuk, siapa yang presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oh ya udah, kelompok 1 boleh. Apakah hipotesis di awal, jadi kita masuk ke pembuktian, apakah hipotesis awal kalian mengenai luas permukaan terhadap laju reaksi terbukti setelah percobaan ini? Ya, terbukti benar kalau serbuk itu lebih cepat dibandingkan dengan bongkahan karena serbuk memiliki ukuran partikel yang lebih kecil sehingga luas permukaannya semakin besar dan waktu yang dibutuhkan semakin cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap waktu? Balik lagi pokoknya supaya matang. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap waktu? Semakin Besar luas permukaan, maka semakin cepat. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, semakin cepat. Ya. Kemudian terhadap laju reaksinya? Semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, maka semakin cepat laju reaksinya. Semakin cepat laju reaksinya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup. Oke, cukup. Soal evaluasi, kita masuk di soal evaluasi. Sampai dari belakang kelihatan tidak? Ya. Ada tabel data nih, ada dengan massa yang sama-sama 5 gram. Faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan yang 2 dan 4? Bagaimana sih caranya? Padatan. Berarti faktor yang mempengaruhinya adalah luas permukaan. Pengaruh luas permukaan yang penting adalah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jika luas permukaannya besar, maka oke, demikian pembelajaran hari ini, Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.